Ya, shalom saudaraku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan diberkati Tuhan. Terima kasih teman-teman, sahabatku sekalian yang sudah mendukung dan membantu perkembangan channel ini sampai dengan detik ini. Ya, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan membagi informasi. Di dalam video ini kita akan melihat di sini ada puluhan pendeta berdemo di depan kantor pusat. Puluhan pendeta ini nyaris baku hantam dengan pengurus pusat dikarenakan karena kebijakan dari pusat yang tidak sesuai. Sehingga mereka berdemo dan menuntut agar pengurus pusat mengangkat kaki atau dipecat daripada jabatan mereka. Alangkah baiknya kita simak dulu video berikut ini supaya tidak salah paham. Ya, inilah teman-teman, kita melihat di sinilah puluhan pendeta mulai berjalan kaki dan berdemo. Puluhan pendeta ini tuntut agar Ketua Umum GPDI mundur, nyaris baku hantam dengan pengurus majelis pusat, teman-teman. Ya, kita melihat di sini bahwa puluhan pendeta ini mengatasnamakan diri Forum Peduli GPDI. Adakan demonstrasi di depan kantor majelis pusat Gereja Pantekosta di Indonesia pada Selasa siang 28 Maret 2023. Nampak puluhan pendeta ini mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu mendatangi kantor Majelis Pusat GPDI di Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok. Para pendeta ini pun secara bergantian meneriakan orasi di depan gerbang yang telah terkunci rapat dan dijaga oleh petugas keamanan. Ya, mereka mengatakan bahwa kami ini aksi damai, ini juga gereja kami, ikut bangun, kasih kami izin untuk masuk gereja kami sendiri. Teriak seorang pendeta aksi. Ya, meskipun sudah meminta masuk secara baik-baik, namun mereka tidak diizinkan untuk masuk atau dibukakan gerbang untuk masuk ke dalam area gereja. Alhasil peserta aksi pun mulai terpancing emosi dan melontarkan kata-kata tuntutan dengan nada keras dan mulai bersorak-sorai. Kita melihat bahwa ini sesuatu yang sangat memalukan, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa kami menolak keras kepemimpinan pendeta Dr. John Well ya sebagai ketua umum dan meminta agar memberhentikan seluruh kabinetnya, kata Kaluas. Kalau juga meminta agar ketua majelis pertimbangan rohani baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk sepakat mengadakan musyawarah besar luar biasa. Kami minta kepada Ketua Majelis Pertimbangan Rohani dan ketua-ketua di daerah Indonesia maupun di luar negeri, kami usulkan untuk mengadakan Mubeslup. Nah, teman-teman, inilah merupakan tanda-tanda yang sangat luar biasa sehingga nyaris baku hantam dan mereka protes keras karena kebijakan dari pemerintah atau kebijakan dari majelis pusat yang tidak sesuai sehingga mereka memprotes. Sehingga berita ini dibuat di Warta Kota, teman-teman, dan meminta pernyataan dari pihak pengurus kantor majelis pusat GPDI namun belum bersedia. Ya, kiranya apa yang kita lihat di sini ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa siapapun pemimpin gereja ataupun pendetanya seharusnya berlandaskan pada ajaran firman Tuhan atau Alkitab sehingga tidak menyebabkan masalah-masalah seperti ini. Biarlah melalui video singkat ini Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Shalom. Memberhentikan seluruh kabinetnya, seluruh anggota majelis pusat yang ada di dalam strukturnya. Dan kami minta kepada ketua majelis pertimbangan rohani dan kepada seluruh ketua-ketua majelis daerah di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami usulkan, kami mendesak agar supaya diadakan Mubeslup. Mubeslup dan akan mengamandemenkan ADART 2012. Karena ada kekeliruan-kekeliruan yang sudah diambilkan oleh ketua majelis pusat sehingga terjadilah pemecah belah yang ada di tubuh GPDI. Oleh sebab itu, dengan ini kami menyatakan agar supaya terjadi rekonsiliasi di dalam organisasi Gereja Pantekosta, agar supaya majelis pusat dalam hal ini Pendeta Dr. Johnny Weol mengambil langkah-langkah untuk mengklarifikasi keputusan-keputusan yang keliru yang sudah diambilnya. Dan lagi-lagi kami
Forum Peduli GPDI mulai saat ini, besok dan seterusnya kami menunggu jawaban yang pasti dari Ketua Majelis Umum GPDI. Jika tidak, kami akan datang kembali dengan jilid 2 Wih, untuk jilid menuntut. berjilid-jilid Jika demonya. tidak, kami akan mengambil langkah tegas menduduki daerah gedung Wisma Pantai Kosta, rumah besar kita, rumah kita semua. Pak, bisa dijelaskan secara rinci Pak, permasalahannya apa sih Pak? Permasalahannya Oke, ini permasalahannya ya. hamba-hamba Tuhan, termasuk di Kaltara, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mereka ingkari. Sehingga dalam keputusan musda itu bukan karena keputusan yang berasal dari ADRT, tapi kebijakan yang diambil oleh Majelis Pusat. Kemudian dibekukan, ya, ditarakan itu tidak ada lagi ketua majelis daerah. Demikian juga di Lampung, yang terjadi hal yang sama, ya. Jadi musda di sana itu berjalan bukan karena keputusan ADART, tapi kebijakan yang diambil oleh para eksekutor majelis pusat. Sehingga sampai saat ini tidak ada ketua majelis daerah yang ada di Lampung. Benar. Oleh sebab itu, kami meminta agar supaya diadakan kembali musda di beberapa daerah. Musda di Kaltara, musda di Lampung, musda di Palembang. Yang sesuai ADART. Sesuai dengan ADART 2012. Ya, Pak Pendeta, bisa dijelaskan dengan kebijakan ini apakah ada penonaktifkan pendeta di sejumlah wilayah atau bagaimana? Bukan cuman penonaktif, diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi ada 7 pendeta yang di Banten dipecat. Alasannya Pak? Alasannya karena membangkang, katanya tidak mengikuti aturan daerah. Padahal mereka pemimpin yang ada di daerah sudah menabrak anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Mereka itu pengkhianat konstitusi. Pak, apa betul Pak untuk ada dugaan untuk penyeludupan uang 500 juta? Terkait dengan penyeludupan uang 500 juta. Ya, itulah merupakan aksi demo yang dilakukan oleh puluhan pendeta ini, teman-teman. Dan yang menjadi dasar mereka untuk berdemo adalah terkait dengan pertanyaan dari wartawan uang 500 juta. Ya, kemungkinan ini berhubungan dengan korupsi atau mungkin saja uang 500 juta ini tidak dicairkan kepada pengurus daerah, sehingga kebijakan-kebijakan seperti ini dinilai tidak bagus oleh pendeta-pendeta ini. Ya, teman-teman sekalian, bahwa ini memang adalah merupakan suatu cara tindakan egois atau mementingkan diri sendiri. Terkait juga dengan kebijakan majelis pusat yang tidak sesuai dengan kebijakan majelis daerah, sehingga terbentur dan akhirnya puluhan pendeta ini berdemo dan nyaris baku hantam, teman-teman. Ya, semua saran saya, dan inilah sering terjadi, biasanya adalah di gereja-gereja karismatik. Karena apa? Biasanya di majelis pusat itu selalu egois dan mementingkan kepentingan mereka sendiri tanpa melihat kepada majelis daerah atau gereja-gereja di daerah, sehingga kadang dana itu tidak bisa dicairkan atau tidak membantu pelayanan misi di daerah. Ya, ini salah satu juga problem atau masalah yang sering terjadi di gereja atau juga di majelis pusat. Ya, itu saja tanggapan saya, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus